Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Marhadi, SPD MPD, dosen jurusan Pendidikan Kimia FKIP Universitas Halwaleo. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan sedikit tentang mata kuliah yang saya ajarkan di jurusan Pendidikan Kimia, yakni belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan rumpun ilmu wajib di jurusan Pendidikan Kimia dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah ini, yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Menginternalisasi nilai, normal, dan etika akademik. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta mandiri. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu mengimplementasikan kaidah kependidikan dan pembelajaran kimia dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran kimia di kelas. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan kimia di sekolah, merancang dan melaksanakan penelitian pendidikan kimia, serta mengkomunikasikan hasilnya sesuai dengan kaidah ilmiah dengan pendekatan transdisiplin. Menguasai secara komprehensif berbagai model, metode, pendekatan dalam pembelajaran kimia yang inovatif dan kreatif, serta mampu mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran kimia, merencanakan dan mengemasnya dalam bentuk penelitian untuk mencari solusi terhadap masalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, serta mampu mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk karya ilmiah. Capaian pembelajaran tersebut akan diuraikan dan diturunkan menjadi 3 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis teori-teori belajar dari berbagai pandangan para ahli. Kedua, mengembangkan berbagai pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang berpijak pada berbagai pandangan tentang teori belajar. Dan ketiga, mengenali komponen pembelajaran dan melakukan analisis kasus-kasus pembelajaran. CPMK tersebut diuraikan dan diturunkan ke dalam 10 sub CPMK. Pertama, menguraikan hakikat belajar mengajar dan pembelajaran, mengkategorikan teori belajar behavioristik, mengkategorikan teori belajar kognitif, mengkategorikan teori belajar konstruktivis, teori belajar humanistik, mengkategorikan teori belajar sosial, lalu kemudian merancang penerapan teori-teori belajar, mengabstraksi komponen pembelajaran, mengkarakterisasikan pembelajaran dan keterampilan abad 21, serta mampu mendokumentasikan berbagai pelaksanaan pembelajaran yang ada di lapangan. Mata kuliah ini dideskripsikan sebagai kajiannya itu mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan para ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran. Mengembangkan pemahaman dalam penerapan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran serta komponen di dalamnya. Bahan kajian dalam mata kuliah ini itu diuraikan di dalam 14 bahan kajian. Yang pertama, makna belajar mengajar dan pembelajaran, asas dan prinsip belajar dalam pembelajaran, teori belajar menurut pandangan behaviorisme dan landasan filosofisnya,
Dan seterusnya, kemudian yang ke-14, analisis kasus pembelajaran di kelas. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yakni pengantar pendidikan. Jika Anda tidak lulus mata kuliah pengantar pendidikan, maka Anda tidak boleh ikut mata kuliah ini. Kajian tadi akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester dengan bobot ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, sisanya atau 50% adalah penugasan, baik itu penugasan individu maupun tugas kelompok serta partisipasi dari mahasiswa sekalian. Demikian secara singkat uraian mata kuliah ini. Selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran untuk materi teori belajar behavioristik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya tanya dulu kehadirannya, ketua tingkatnya mana? Argo berapa yang hadir? Ada 29 orang, Pak. Oh, satu orang yang hadir, kenapa itu? Satu orang yang hadir lagi sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang satunya insya Allah diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita diskusikan, yang kita kaji bersama mendapat ridha dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Silakan mendoa kepala selama 1 menit. Selesai. Ya, baik. Kita ketemu kembali pada pertemuan kali ini. Setelah minggu lalu kita pertemuan di mata kuliah yang sama, belajar dan pembelajaran. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Ya, silakan. Yang Bapak bahas minggu lalu itu tentang teori-teori belajar, Pak. Teori belajar. Teori belajar apa saja? Ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar kognitif. Yang lain tadi sudah disebutkan teori belajar, ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar kognitif. Ada teori belajar lainnya. Teori belajar analitik, Pak. Bagus, teori belajar manusia. Belajar berapa itu? Yang 3. Saya, Pak, ada teori belajar kognitif. Oh, seperti ini berikut. Ya, sudah semua ini. Masih ada lagi? Apa semua? Itu saja. Ada berapa? Ada 5. Jadi kita sudah pelajari sedikit mengenai teori belajar, dan ada 5 teori belajar yang kita gunakan pada waktu itu. Barangkali pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar behavioristik. Oke, bentar. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah dapat memahami landasan filosofis teori belajar menurut pandangan behaviorisme dengan tepat, ya. Jadi ada dua istilah, ada behaviorisme, ada behavioristik, ya. Teori belajar behavioristik adalah, nah ini teorinya behavioristik. Sebuah teori yang dicetuskan oleh James dan Berliner.
itu berbicara tentang perubahan tingkah laku sebagai pengalaman. Oke, kita putar. Ya. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran behaviorisme itu adalah paham. Aliran ini menekankan pada di dalam skenario pembelajaran itu harus terjadwal. Tidak boleh juga akan muncul penguatan pada saat yang bersamaan 2 kali 20 menit kita mengajar di SMA, kita kasih muncul 20 kali penguatan. Itu akan menjadi kanal bagi siswa. Ya, karena siswanya menulis berapa kali berikan penguatan. Keluar istirahat bukan apa yang dibicarakan tadi dulu, materi apa, tapi materinya siswa pada saat keluar adalah berapa kali lagi hitungan waktu gurunya juga dewasa. Ya, sehingga ada namanya schedule of reinforcement. Berikutnya ada contingency management, ada manajemen kontingent. Ya, maksudnya jangan pusat ini saja. Apa ini saja, tapi kelas itu harus dia merata, ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya stimulus control in operant unit, ya. Kontrol stimulus dalam operan pembelajaran. Artinya apa? Artinya bahwa stimulus itu juga harus dikontrol dan diatur dalam pembelajaran. Ya, saya satu lagi sepertinya. The elimination of response, penghapusan tanggapan. Ya, jadi ada itu. Mari kita lihat tokoh-tokoh yang menemukan aliran behavioristik. Tokoh-tokohnya itu ada Thorndike, ada Watson, ada Kelkwood. Sebelum kita lanjut ke teori belajar Watson, ada yang perlu ditanyakan atau masih kurang jelas? Silakan. Bisa ya, silakan. Ini bahwa ada 3 hukum belajar yang utama. Yang pertama itu adalah hukum efek, kemudian ada hukum lanjutan, dan hukum kesiapan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dari ketiga hukum ini dia dapat kan juga dikatakan bahwa ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Jadi bagaimana ketiga hukum tersebut dapat memperkuat respon belajar. Oke, pertanyaan yang bagus. Ketiga hukum menurut Thorndike. Ada hukum efek, ada hukum latihan, ada hukum kesiapan. Bagaimana itu akan mempengaruhi respon belajar tingkat lanjut kita? Ada yang bisa konsul? Ya, belum masuk. Bahwa belajar itu menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku akibat stimulus. Menurut aliran behavioristik bahwa belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku akibat stimulus dan respon. Pertanyaan sekarang yang muncul dari teman Anda bahwa menurut Thorndike, ya, bahwa ada 3 hukum efek, hukum latihan,
dan hukum siapa. Bagaimana respon akan mempunyai respon terhadap tiga hukum itu? Ya, tiga hukum itu bagaimana mempunyai respon? Orang kalau ada efek yang diberikan, ya, apakah ada pengaruh? Berdampak tidak? Berdampak tidak? Berarti responnya akan tergantung. Kalau yang kita berikan itu adalah reinforcement, ingat ya, reinforcement and punishment. Prinsipnya kan penguatan dan hukuman. Kalau siswa kita membuat kesalahan, kalau kita hukum, bebasnya tidak? Ya, responnya pasti akan mengarah ke yang lebih baik. Minimal berkurang bagi yang diberikan punishment dan bagi yang diberikan penguatan akan tambah semangat. Begitu. Sekarang, oke, paham untuk hukumannya? Kita lihat lagi hukum latihan. Orang, ya, orang kalau tiap saat, tiap hari dilatih, berpengaruh ada kenapa stop? Berarti selalu berdua yang berpengaruh. Ya. Yang ketiga, hukum siapa? Kata orang bijak, kalau kita ingin mempelajari sesuatu, maka kosongkan dulu pikiran kita ibarat yang jelas, yang disalir jangan diisi penuh, supaya pelajaran yang baru bisa masuk, ya, bisa masuk. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mempelajari hal baru, maka siapkan diri kita dulu untuk menerima hal baru itu. Kalau tidak siap, jangankan siswa, guru saja kalau tidak siap tidak mau, ya. Nah kalau di sekolah kita, Anda pernah belajar sekolah yang paling ada yang 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, ya. Ini pengalaman. Kalau gurunya tidak siap, apa yang bikin sekolah? Malahnya di rumah kelas di kelas. Anda tidak boleh. Bahwa kegiatan kita harus siap. Itulah salah satu tujuannya belajar. Kenapa kita belajar banyak sekali pendidikan? Kami belajar pengajaran, strategi pendidikan, ya, evaluasi, profesi, berbagai kimia fisik, kimia dasar, kimia organik, anorganik, biokim, begitu kan? Belum lagi kimia parata, Remetin itu bagaimana di otak? Seberapa mampu kira-kira kita punya memori menyimpan semuanya? Tapi karena Anda memiliki kesiapan untuk menerima semuanya, masuk berpengaruh kan? Oke, makasih pertanyaannya. Soal masalah atau sepertinya kita lanjut? Ya, cara belajar Steiner. Ya. Konsep-konsep yang ditemukan Steiner tentang belajar lebih mengungguli konsep para ahli lain yang berbicara tentang behavioristik. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komprehensif. Menurut saya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Tidak kelas yang sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Kalau tokoh sebelumnya sederhana, begitu diberikan stimulus, muncul respon. Kita tidak mengerti, tidak dijelaskan bagaimana proses antara stimulus dan respon itu terjadi. Sekarang dia jelas bahwa tidak sesederhana itu. Respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi. Stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi. Tadi pagi belajar kimia dasar. Tadi siang belajar kimia parata. Saat ini belajar bangku pelajaran. Stimulus yang diberikan itu saja sudah 3. Sekarang yang jelaskan dulu.
saling berinteraksi. Interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang diberikan. Yang dihasilkan maksudnya. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang akan mempengaruhi. Ditegaskan kan tadi siapa? Tom Ray menjelaskan bahwa akan terjadi konsekuensi berikan stimulus. Ternyata stimulus yang diterima itu banyak, tidak sederhana. Ada konsekuensinya. Konsekuensi itu yang mempengaruhi perilaku. Jadi yang mempengaruhi perilaku konsekuensi respon yang diberikan akibat adanya stimulus itu. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar, harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya. Keterkaitan antara stimulus. Serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut. Sekali mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah. Rumit dong. Kita ingin rupanya siswa kita, siapa kita, itu terus rumit nanti jadinya terus kalian. Sebab setiap alat yang digunakan untuk penjelasan lagi langsung terusnya. Ya. Ya. Berikutnya, kalau kita analisis tentang teori belajar behavioristik, ya, kaum behavioris ternyata menjelaskan bahwa belajar sebagai satu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pembelajar dalam berperilaku. Pendidik yang masih menggunakan kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi yang menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Ya. Itu salah satu analisis yang kita bisa analisis. Ada pertanyaan? Silakan. Ternyata ada pertanyaan. Silakan. Jadi saya akan bertanya mengenai analisis. Dari sini langsung sampaikan ada penjelasan sedikit baru saya. Ya, salah satu setelah kita mengalami satu tahapan yang menyatakan bahwa ternyata aliran atau teori belajar behavioristik itu berbicara masalah perilaku yang berubah akibat stimulus atau respon yang mempengaruhi perilaku. Ya, maka sampai di situ ada pertanyaan. Silakan. Pak. Jadi saya akan bertanya mengenai analisis tentang teori behavioristik. Mengapa pada teori behavioristik tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon? Ya, pertanyaan yang bagus dari siapa namanya? Wadina. Ini pertanyaan dari kritis namanya. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Wadina? Ya. Silakan. Silakan. Jadi teori behavioristik memang memiliki banyak kelemahan dalam menjelaskan perilaku manusia. Salah satunya adalah ketidakmampuannya untuk menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Berikut ini beberapa alasannya. Yang pertama, karena teori ini mengabaikan proses kognitif. Kemudian yang kedua, teori ini memiliki ketidakmampuan dalam menjelaskan variasi perilaku. Selanjutnya juga tidak mampu menjelaskan perilaku kompleks, mengabaikan peran faktor intrinsik, serta tidak mampu menjelaskan perilaku sopan santun. Oke, jawaban yang bagus. Ya,
Jadi siapa namanya? Niar. Niar ini memang cepat tangkap. Jadi pada prinsipnya, ya, mengapa tidak mampu menjelaskan perbedaan tadi? Karena pada prinsipnya teori behavioristik itu hanya mampu menjelaskan hubungan stimulus respon yang dapat diamati. Yang tidak diamati seperti tadi dia kognisi, pikiran seorang, perasaan itu tidak mampu dijelaskan oleh pandangan teori belajar behavioristik. Ya. Unsur-unsur yang dapat saja yang tak teramati tidak terjelaskan. Ya. Oke, makasih ya. Ya, sekarang setelah kita mengkaji berbagai mendiskusikan berbagai teori atau pandangan teori belajar behavioristik mulai dari Thorndike, Watson, Kraftfull, Steiner, ya, itu kita bisa mengambil kesimpulan yang mungkin pada saat ini bisa kita catat sebagai satu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba ini argumen itu apa? Coba silakan Anda bisa membuat kesimpulan dengan bahasan itu. Saya Pak. Silakan Arjun. Baik yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini Pak mengenai teori belajar behavioristik. Yang pertama seperti yang dijelaskan tadi bahwa teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman belajar Pak. Selanjutnya tadi juga teori behavioristik ini dikembangkan oleh para ahli. Misalnya tadi ada Steiner yang paling umum Pak. Dan yang terakhir, menurut pendapat kebanyakan ahli ini mengatakan bahwa teori belajar behavioristik ini adalah interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus ini merupakan sesuatu atau apapun yang merangsang kemampuan berpikir ataupun perasaan kita, dan respon itu adalah merupakan hasil reaksi kita dari stimulus yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Ya, tepat sekali, bagus. Ya, terima kasih Arjun. Teman-teman soalnya tadi, saya teori belajar behavioristik itu adalah teori belajar yang memandang bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan mempengaruhi perilaku seseorang. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, setelah kita simpulkan, waktu telah menunjukkan kita sudah menggunakan waktu 100 menit. Jelas kasih kan? Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai teori belajar kognitif. Dan Anda dalam hal ini saya minta sedikit tugas, ya. Anda membuat masing-masing, ya. Masing-masing buat 2 paragraf. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Tidak boleh lebih dari 1 lembar, 1 halaman kertas A4, ya. 2 paragraf dalam 1 halaman. Tidak boleh melebihi 1 halaman A4. Itu resume tentang teori belajar kognitif. Sehingga dalam pembelajaran ke depannya kita langsung diskusikan karena kita sudah pelajari. Ya. Ya. Insya Allah kita di perjalanan pulang, ya, dalam tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita selamat sampai di rumah masing-masing. Dan kita tetap sehat sembari berdoa bahwa kita tetap diberikan kekuatan kesehatan untuk mengikuti proses perkuliahan. Tidak hanya belajar pembelajaran tentunya, tapi semuanya, dan insya Allah hasilnya akan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.